Di televisi berita mengenai narkoba, ya. Kalau kita tarik lagi ke provinsi, seluruh provinsi ini penyalahgunaan narkoba sudah tinggi, ya. Termasuk di Papua ini, khususnya Papua Barat, kita sudah menduduki ranking 29 dari 34 provinsi di Indonesia. Jadi memang sudah serius untuk penyalahgunaan narkoba di Papua Barat ini, ya. Terus kemudian Pak Ben, ini kalau aneka kita melihat dengan ranking 29 tadi, kira-kira kasus-kasus yang terjadi ini sebenarnya apakah memang karena internal, terjadinya di internal, atau mungkin ada kasus dari luar daerah yang lebih banyak mendominasi, Pak Ben? Iya, kalau kita lihat memang Papua Barat ini memang provinsi baru, tapi akses transportasi baik darat, laut maupun udara itu cukup baik, ya, cukup tinggi, sehingga memang kemungkinan masuknya narkoba dari berbagai daerah itu juga sangat mudah begitu, ya. Apalagi khususnya di kota Sorong. Sorong ini dari 13 kabupaten yang ada di Papua Barat, kota Sorong menduduki prevalensi utama, ya. Pertama dibanding dengan 13 kabupaten yang ada di Papua Barat. Karena memang kota Sorong ini merupakan kota yang merupakan pintu masuk untuk daerah Papua Barat, kemudian merupakan daerah pertumbuhan ekonomi yang bagus. Kemudian juga yang berikut, dia memang cukup maju, ya, dan juga penduduknya sangat heterogen. Jadi memang memberikan ruang untuk banyak sekali kemungkinan masuknya narkoba, ya, dari berbagai akses. Dari kasus narkoba yang terjadi, tadi dikatakan ini lebih banyak didominasi transportasi apa ini Pak Ben? Apakah udara ataupun laut yang lebih banyak mendominasi? Kalau kita punya hasil survei memang laut yang banyak, ya. Jadi laut itu kurang lebih ada 70%, ya. Cukup mudah berarti Pak Ben, ya? Cukup mudah ya berarti, ya? Iya. Kemudian dari udara, dari pelabuhan udara itu sekitar 22. Selebihnya itu dari transportasi darat dan sebagainya. Jadi memang yang masuk banyak memang laut. Pak Ben, untuk kasus narkoba sendiri yang terjadi di wilayah Papua Barat, jenis apa yang paling banyak ataupun kedapatan produk-produk narkoba tersebut? Ya, hasil mapping kita memang kita lihat yang paling banyak di Papua Barat ini, termasuk kota Sorong, yang paling banyak itu ganja. Ya. Kemudian sabu, kemudian ekstasi, ya, kemudian yang lain-lain. Tapi yang paling banyak ini dominasi ini 3, ya, ganja, sabu, dan ekstasi. Baik, dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menemani Anda dalam dialog kita di malam hari ini, kurang lebih 60 menit ke depan. Dan perlu kami informasikan bahwa tadi kita sedang berbincang dengan Dr. Andes Beni Patiasina, Kepala BNN Papua Barat. Dan Anda juga nanti kami undang untuk berpartisipasi, pendengar dimanapun Anda berada, untuk menyampaikan tanggapan Anda terkait dengan topik yang kita bahas di malam hari ini berkenaan dengan peredaran narkoba di wilayah Papua Barat. Anda bisa menghubungi kami di 085 244 832290. Saya ulangi, 085 244 832290. Anda juga nanti bisa mengirimkan SMS bentuk pertanyaan ataupun informasi lainnya ke nomor HP kami di 0852 44 60 3262. 0852 44 60 3262. Dan bagi para pengunjung pameran, stand pameran yang ada di lokasi pameran pembangunan Kota Sorong di malam hari ini, Anda juga bisa bergabung bersama kami. Silakan Anda ingin bertanya ataupun memberikan masukan ataupun informasi berkaitan dengan topik yang diangkat tentang narkoba di malam hari ini bersama Bapak Dr. Andes Beni Patiasina dan juga ada Bung Neil Armstrong. Sekarang sebelum pendengar saya mengajak Anda nanti, saya akan ke Bung Neil Armstrong. Ini Bung Neil sebagai pimpinan lembaga yang concern selama ini melihat Kota Sorong yang tadi dikatakan bahwa sudah masuk red zone begitu istilahnya. Tanggapan Anda seperti apa, Bung Neil? Iya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Kepala BNNP Papua Barat bahwa ranking Papua Barat berada di urutan 29, ya. Sedangkan untuk di Papua Barat sendiri, Kota Sorong berada di ranking pertama, ya, untuk kasus penyalahgunaan narkoba di Papua Barat. Jadi ini merupakan suatu tanggung jawab kita bersama, ya, baik pemerintah, aparat penegak hukum maupun masyarakat dan organisasi yang bergerak di bidang anti narkoba mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk bagaimana sempit gerak dari peredaran dalam narkoba itu sendiri maupun menekan
penyalahgunaan narkoba di Kota Sorong, sehingga langkah Granat sendiri sesuai dengan program strategis kami dari tahun ke tahun sering kita lakukan dalam hal sosialisasi, begitupun juga dalam hal membantu aparat penegak hukum dalam bidang investigasi. Kami selalu melakukan operasi bersama Satuan Narkoba Polresta Sorong untuk memberikan informasi tentang indikasi peredaran gelap narkoba, baik di jalur yang tadi sampaikan bahwa kepala badan yang sangat banyak masuknya melalui laut, itu pun juga kami tempatkan beberapa anggota kami di tempat-tempat yang dianggap rawan